Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu bisittin min Syawal kana kasiyamid dahri. Ini hadis yang sangat masyhur ya teman-temanku semuanya, bahwa barang siapa yang telah melaksanakan puasa Ramadan kemudian dia mengikutinya dengan berpuasa selama 6 hari bulan Syawal, maka akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa selama 1 tahun. Lantas ada pertanyaan, bolehkah menggabung puasa qadha Ramadan bagi orang-orang yang punya qadha, ya, apalagi perempuan yang masih aktif haid tentu akan selalu punya qadha puasa Ramadan. Kemudian kalau digabungkan dengan puasa Syawal, artinya puasa Syawal sekaligus mengqadha, ini boleh atau tidak? Atau kalau tidak boleh, boleh nggak sholat mengqadha, nggak mengqadha dulu tapi puasa Syawal dulu baru mengqadhanya nanti di bulan selain Syawal? Ini karena pengen mendapatkan bulan Syawal, keutamaan 6 hari bulan Syawal, sehingga dia pengen puasa 6 hari bulan Syawal dulu terus mengqadhanya belakangan. Itu boleh apa tidak? Teman-temanku sekalian, puasa Syawal puasa sunnah ya, puasa sunnah 6 hari yang dikerjakan pada bulan Syawal setelah Idul Fitri tentunya. Puasa 6 hari di bulan Syawal ini kenapa spesial ya? Karena tadi disebutkan, karena puasa 6 hari di bulan Syawal setelah puasa bulan Ramadan ini sama seperti dengan puasa setahun penuh, sebagaimana tadi disebutkan dalam hadisnya. Namun masalahnya adalah tentu saja sebagian dari kita masih memiliki tanggungan utang puasa Ramadan. Lebih-lebih tadi perempuan, bisa dikatakan mayoritas perempuan yang masih aktif haid puasanya harus diqadha atau harus punya qadha puasa. Jadi bagaimana jika seorang ingin berpuasa sedang masih memiliki hutang puasa? Sah apa tidak menggabungkan puasa atau bagaimana? Teman-temanku sekalian, menggabungkan 2 ibadah dalam satu niat di kalangan ulama itu dikenal dengan istilah tasyrikun niat, menggabungkan niat. Dalam kitab Idhatul Qawaid Al-Fiqhiyah karangan Syekh Abdullah Said Al-Hadrami menyebutkan ada beberapa ketentuan mengenai menggabungkan atau penggabungan niat ibadah fardu dengan sunnah. Ada beberapa ketentuannya. Ya, artinya ada yang sah, ada yang tidak ya. Contoh misal keduanya ini dianggap sah, ada yang keduanya dianggap sah. Contohnya niat mandi junub digabung dengan mandi sunnah sebelum berangkat sholat Jumat, dan niat puasa qadha dengan puasa Arafah, ini juga sah, dua-duanya sah. Ada ibadah fardu saja yang dianggap sah. Contohnya niat haji wajib dan sunnah, yang sah yang wajib saja. Ibadah sunnah saja yang dianggap sah, contohnya niat mengeluarkan zakat dan sedekah dengan segenggam
beras. Dalam contoh ini sedekahlah yang dianggap sah karena segenggam beras tidak memenuhi syarat zakat. Syarat zakat tentu saja harus sesuai satu sok itu. Maka ketika niatnya digabungkan, yang sunnah saja yang ada yang kedua-duanya tidak dianggap sah. Contohnya ya ketika seseorang makmum masbuk menggabungkan takbiratul ihram dengan takbir ruku, ya ketika takbir mau ruku ini tidak sah. Sebenarnya teman-temanku sekalian tidak bisa dipungkiri bahwa ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Ada 3 pendapat paling tidak. Yang pertama, menggabungkan niat puasa 6 hari di bulan Syawal dengan qadha Ramadan menyebabkan salah satu puasa saja yang dianggap sah. Jadi kalau orang menggabungkan puasa Ramadan sekaligus qadha, ini yang dianggap sah hanya salah satu saja. Ya, pendapat ini adalah pendapat ulama Hanabilah, ya Imam Hambali, pendapat madhab Hanabilah, madhabnya Imam Hambali. Yang kedua, puasa qadha yang digabung dengan puasa Syawal, nah ini dianggap sah keduanya. Pendapat ini didukung oleh ulama Malikiyah dan mayoritas ulama Syafi'iyah, gitu ya, memperbolehkan menggabung puasa Syawal dan puasa qadha sekaligus adalah Imam Maliki dan ulama Syafi'iyah. Tidak diperbolehkan menggabungkan 2 niat, ada juga yang tidak boleh, ya. Pendapat ini didukung oleh sebagian ulama Syafi'iyah dan juga suatu riwayat ulama Hanabilah. Jadi teman-temanku sekalian, kalau kita lihat dari pendapat para ulama di atas, maka tentu untuk menghindari perbedaan pendapat para ulama, maka yang lebih baik adalah kita menyendirikan atau tidak menggabungkan niat qadha puasa Syawal. Ya. Jadi lebih baik tidak menggabungkan. Artinya apa? Kalau orang pengen puasa Syawal hanya 6 hari sementara dirinya punya qadha, apakah boleh Syawal dulu baru besok mengqadhanya? Boleh saja. Artinya tidak ada ketentuan untuk harus mengqadha dulu. Tapi kalau mengqadha dulu juga bagus, karena segera terselesaikan kewajibannya, qadhanya segera selesai, itu juga boleh. Jadi kalau ada keterangan begini, ini yang lebih baik. Walau soma fi Syawal qadhaan aw nadharan aw ghairu dzalik hal tahsulu lahu sunnah aw lam ara man dzakarahu wa dhahirul khusul lakin la yahsulu lahu hadza thawab al madhkur khususan man fatahu Ramadan wa shoma anhu Syawal li'annahu lam yasduq alaihi ma'nal mutaqaddim walidzalik qala ba'dhum yustahabbu lahu fi hadhil halah ay yasuma sittan min dzil qa'dah li'annahu yustahabbu qada'us shaum ar-ratib. Kalau seorang mengqadha berpuasa nadar atau berpuasa lain di bulan Syawal, apakah mendapatkan keutamaan sunnah puasa Syawal atau tidak? Saya tidak melihat seorang ulama berpendapat demikian, tetapi secara zahir dapat. Tapi memang ia tidak mendapatkan pahala yang dimaksud dalam hadis, khususnya orang yang luput puasa Ramadan dan mengqadhanya di bulan Syawal karena puasanya tidak memenuhi kriteria yang dimaksud.
Karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa dalam kondisi seperti itu ya dianjurkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Dzulqa'dah sebagai qadha puasa Syawal. Lalu bagaimana pendapat yang menyatakan boleh menggabungkan puasa qadha Ramadan dengan sunnah Syawal? Haruskah disertai niat atau tidak? Seperti yang dikatakan Syafi'iyah dan Malikiyah. Di sana disebutkan mas'alatukah dhahirun hadis wa atba'u sitan min Syawal wa ghairihi min al-ahadits adam sulisin idza nawahal ma'a qadha Ramadan. Lakin sarraha Ibnu Hajar bi husuli asli thawab bi ikmalihi idza nawaha ka ghairiha min Arafah wa Asyura bal rajjaha min husul asli thawab sa'ir tatawwu'at ma'al fardi wa illam yanwiha ma'lam yusrifhu sharifu kan qadha Ramadan fi Syawal wa qadha qadha asiti min Dzulqa'dah wa sanu sawmu sitti wa in aftara Ramadan wa tamata Abu Makhramah tab'an lisyadhuti adama husuli wahidin minha idza nawaha kama law nawa zuhra wa sunnatah bal rajaha Abu Makhramah adama sihhati sumsit liman alaihi qadha Ramadan mutlaqan. Jadi jika dirangkum penjelasan di atas itu ada 3 pendapat tentang masalah ini. Pertama, pendapat Ibnu Hajar, orang yang mengqadha puasa bisa mendapat pahala puasa sunnah Syawal dengan syarat diniati juga puasa Syawal. Kalau menurut Imam Romli, orang yang mengqadha puasa di bulan Syawal bisa mendapat pahala sunnah Syawal meskipun tidak berniat. Maksudnya ia hanya berniat mengqadha saja tanpa berniat puasa Syawal. Itu otomatis sudah dapat pahala puasa Syawal. Berbeda dengan Ibnu Hajar tadi ya, harus pengen mendapatkan kedua-duanya ya harus diniati kedua-duanya. Kalau menurut Abu Makhramah, puasa qadha tidak bisa digabung dengan puasa Syawal. Sekali lagi teman-temanku, semuanya berdasarkan uraian semua penjelasan tadi, maka tentu kita tidak bisa mengingkari perbedaan pendapat ulama mengenai sah atau tidaknya menggabungkan puasa qadha Ramadan dengan puasa sunnah Syawal. Jika disimpulkan tentu 2 puasa ini ya sah, tetapi lebih baik jika orang yang memiliki tanggungan puasa qadha Ramadan itu lebih baiknya membayar terlebih dahulu puasanya supaya terbebas dulu baru mengikuti puasa sunnahnya. Demikian penjelasan tentang bagaimana menggabungkan puasa Syawal dan puasa qadha. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi wawasan untuk kita semuanya. Ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.